Pembukaan berdasarkan kisah nyata. Jika ini merupakan pengajuan naskah film, pasti akan segera ditolak karena dianggap aneh dan sangat tidak masuk akal. Para pemimpin kita tidak dipilih karena kecerdasan atau pencapaian mereka, melainkan lebih karena mereka mampu memenangkan kepercayaan masyarakat dan mengkhianatinya. Mereka dipilih oleh sekelompok kecil penyembah setan, para bankir kabalistik dan Freemason, yang mengendalikan keuangan dan media dunia. Para pemimpin kita ini merupakan anggota junior dari organisasi internasional yang dikenal dengan nama Ordo Illuminati. Kami memilih para pemimpin dari tokoh kartun di pemerintahan. Master plan mereka adalah gurauan, seorang presiden diambil dari kerumunan yang berada di antara para boneka ciptaan kami. Banyak pemimpin yang dijaga agar tetap berada di jalur yang telah ditentukan. Caranya adalah dengan membuat mereka memuaskan nafsu mereka dalam ritual penyembahan yang mengerikan, termasuk mengorbankan manusia, pesta seks, pedofilia, pencabulan, penyiksaan, dan pembunuhan. Lebih lengkap baca dalam pembahasan gambaran menakutkan budak seks Illuminati dan akar masalah Illuminati atau Yahudi. Tujuan Illuminati adalah merendahkan dan memperbudak manusia, baik secara mental maupun spiritual, jika tidak secara fisik. Kelompok ini seperti tumor yang menyebar luas di dalam masyarakat. Mereka telah menyusup ke dalam banyak organisasi yang tampak baik, seperti Perserikatan Amal dan Persatuan Profesional, dan juga telah menyusup ke dalam sebagian besar gerakan politik, khususnya Zionisme, komunisme, sosialisme, liberalisme, neokonservatisme, dan fasisme. Ini adalah penyebab mengapa pemerintahan tampak dijalankan oleh orang-orang tak berjiwa dengan raut wajah mengerikan yang melontarkan kata-kata hampa dan memancarkan kejahatan. Illuminati telah menyusupi seluruh agama dan institusi, termasuk sekelompok yang menganggap diri mereka sebagai pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan ini amat mahir dalam melakukan manipulasi dan kejahatan. Namun, ketika kritik dilontarkan kepada mereka, mereka menuduh balik bahwa kritik tersebut adalah rasisme, sebuah cara pandai untuk melakukan pembelaan. Oleh karenanya, perhatian terhadap permasalahan yang paling menyulitkan sepanjang waktu ini dilencengkan sebagai prasangka. Meskipun demikian, orang-orang yang merasa bahwa mereka adalah pilihan Tuhan hanyalah pion, kambing hitam, serta tameng bagi pemimpin mereka yang kejam dan licik. Tirani Illuminati tidak terlihat sampai Anda melewatinya. Selanjutnya, berbagai pintu secara diam-diam tertutup dan posisi serta pengaruh mereka akan mereka pungkiri. Jika Anda berkeras, Anda akan difitnah, dibangkrutkan, atau bahkan dibunuh. Kemudian, pengungkap kebenaran dan yang tidak menyetujui apa yang mereka lakukan tidak akan mendapatkan akses kredit dan perdagangan. Amat mencengangkan bagaimana mudahnya kita mengalah kepada tirani. Kesuksesan publik ditentukan oleh pendirian setuju atau tidak terhadap konspirasi jahat ini. Masyarakat Barat dibuat berkacamata kuda, tanpa pemimpin, dan tanpa tanggung jawab. Pencapaian material dan teknologi kita sangat luar biasa. Namun, secara budaya dan spiritual kita kelaparan serta terbelenggu. Lanjutan konspirasi Yahudi. Baru-baru ini, dalam show internet radionya, Alan Stang bertanya kepada saya tentang kemungkinan adanya hal-hal seperti konspirasi Yahudi. Ia mendapat banyak email dari orang-orang yang menyalahkan dan memojokkan Yahudi, Jesuit, Vatikan, Freemason, dan yang lainnya. Saya menjawab bahwa kartel bank sentral adalah satu-satunya kelompok yang memiliki niat sekaligus sarana untuk mengambil alih dunia. Terdiri dari sebagian besar Yahudi yang percaya terhadap Kabbalah dan Freemason, mereka merupakan kepala dari gurita tersebut. Zionisme, Freemasonry, golongan Yahudi yang terorganisasi, imperialisme, Jesuit, Vatikan, agen-agen intelijen, media massa, adalah di antara tangan-tangan gurita tersebut yang jumlahnya tak terhitung. Motifnya adalah untuk melindungi monopoli yang amat bernilai dan kejahatan kredit penciptaan uang pemerintah.
Mereka membutuhkan pemerintahan dunia untuk memastikan bahwa tidak ada satupun negara yang mencetak uang mereka sendiri. Selain itu, agar mereka tetap tergantung terhadap pinjaman yang diciptakan oleh para bankir tersebut. Tentu saja alat yang mereka gunakan adalah kekayaan tak terbatas melalui saluran jaringan kartel mereka, yang memungkinkan mereka untuk menguasai pemerintah, media massa, pendidikan, dan lain sebagainya. Setiap orang yang sukses dalam kehidupan publik adalah boneka mereka atau secara tidak sadar menjalankan agenda mereka. Jaringan Zionis, Freemason, komunis, sosialis, MI56 dan banyak lagi yang lain memungkinkan mereka untuk memegang kendali tersembunyi. Ideologi tirani dunia, Iluminisme datang dari Kabalah Yahudi yang mendakwahkan bahwa manusia, yaitu para bankir, dapat naik ke posisi Tuhan dan mendefinisikan ulang kebenaran. Pada tahun 1770, sebuah sindikat para bankir yang dipimpin oleh Mayer Rothschild memulai penyembahan satanik Illuminati yang didesain untuk menumbangkan masyarakat. Menurut Edith Stermiller, sindikat Rothschild meliputi para penguasa modal seperti Daniel Itzik, Friedlander, Goldsmith, dan Moses Mokata. Okult Teokrasi halaman 184. Menurut Miller, tujuan Illuminati, komunisme dan NWO adalah penghancuran Kristen, kerajaan negara bangsa untuk digantikan dengan pemerintahan dunia atau internasionalisme mereka, pemutusan ikatan keluarga dan pernikahan dengan menganjurkan homoseksualitas juga hubungan badan dengan siapapun tanpa pernikahan, mengakhiri pewarisan serta kepemilikan pribadi, dan penekanan penindasan identitas kolektif atas nama persaudaraan manusia universal, yaitu keberagaman diversity. Okult Teokrasi halaman 185. Pada umumnya, mereka mencoba untuk menekan dan menutupi informasi seperti ini. Kongres Yahudi Kanada telah mengajukan gugatan kepada Komisi Hak Asasi Manusia Kanada untuk meminta komisi tersebut menghilangkan referensi mengenai Yahudi dari situs saya, www.henrymakow.com. Pada Maret tahun 2009, Komisi Hak Asasi Manusia tersebut melakukan persidangan untuk menyelidiki tulisan saya. Alasan bahwa saya menganjurkan kebencian merupakan dalih yang sudah usang. Dalam pikiran saya, ini semakin membenarkan semua hal yang telah saya huraikan. Saya bukan seorang nabi agung, namun Yesaya, Ezekiel, Jeremiah, dan Amos juga mengkritik kepemimpinan Yahudi dan akan diperlakukan dengan cara yang sama jika mereka masih hidup saat ini. CJC tidak ingin para Yahudi mengetahui bahwa kegiatan Yahudi telah dibajak. Para pemimpin Yahudi telah menyimpangkan keyakinan mengenai orang suci yang dipilih untuk memperbaiki moralitas menjadi seorang elit yang menunjuk dirinya sendiri untuk menggantikan posisi Tuhan. Para bankir menggunakan mesianisme Yahudi ini sebagai instrumen untuk menyatukan hegemoni materi, spiritual, dan budaya mereka. Judaisme bersama komunisme dan Zionisme merupakan sistem untuk mengendalikan para penganut Yahudi, dan melalui mereka mengendalikan ras manusia. Tirani pemerintahan dunia merupakan satu-satunya kemenangan yang harus didapatkan dengan tanpa disadari oleh orang yang dikalahkan. Dalam Protocols of the Elders of Zion, protokol orang-orang bijak Zion, tercatat bahwa penguat kita adalah kekuatan dan membuat yakin. Membuat yakin dengan menggunakan muslihat sebagai magis mereka. Protokol 1. Ketika para bankir memegang tali kendali, tak dapat dielakkan lagi negara menjadi identik dengan para bankir ini. Negara adalah sebuah tipu daya untuk memanipulasi massa. Ini merupakan kebenaran di balik wajah membuat yakin komunis NWO. Tirani ini juga merupakan yang pertama dalam sejarah yang tidak dapat disebutkan tanpa rasa takut akan dicap antisemit dan seorang pembenci. Percayalah bahwa kebencian tersebut sepenuhnya adalah berada pada sisi kabalis. Muslihat ini dicapai dengan menyalahkan semua penganut Yahudi untuk kelicikan yang dilakukan oleh sedikit orang. Ini adalah sebagaimana seluruh orang Italia disalahkan atas aktivitas mafia.
Menyalahkan seluruh penganut Yahudi umumnya membuat mereka melakukan campur tangan untuk Rothschild, dan itu membenarkan kecurigaan terhadap mereka. Membahas mengenainya berarti kita menempatkan diri kita dalam posisi yang akan disudutkan oleh kritik. Apa yang akan ada dalam benak kita mengenai orang-orang Italia jika mereka membela Al Capone dan tindak kriminal terorganisasi? Golongan Yahudi yang terorganisasi menggunakan antisemit dan kebencian seperti kutukan dokter jahat yang darinya semua terperangkap dalam kondisi mengerikan. Untuk menetralisasi guna-guna ini, kita harus memakai emblem antisemit dengan bangga sambil mengungkapkan bahwa itu bermaksud untuk menentang peran Yahudi dan kripto Yahudi, yang tidak proporsional dalam pembentukan tatanan dunia baru. Tidak ada seorang pun yang menganjurkan ataupun mengizinkan tindakan genosida atau pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Oleh karenanya, antisemitisme akan menjadi gerakan politik bukan rasial sah yang diarahkan untuk menentang cengkeraman dan kebijakan Illuminati Yahudi dan non-Yahudi. Apa arti menjadi Yahudi bagi saya? Bagi saya, menjadi Yahudi adalah mengenai jiwa, pikiran, darah, dan budaya. Saya memiliki keyakinan yang kuat bahwa Tuhan merupakan dimensi moral yang berada dalam kesadaran dan akal budi. Saya tidak akan memaksakan pandangan saya mengenai Tuhan kepada Anda. Namun, dalam masyarakat yang memegang pandangan yang demikian, pertanyaan mengenai apa yang benar, adil, atau indah merupakan titik pusat yang menjadi bahan perdebatan berkelanjutan. Saya merupakan Yahudi campuran. Saya terlebih dahulu dikenal berdasarkan ras saya, kemudian dengan kebangsaan saya, lalu sebagai seorang Yahudi. Saya tidak pernah mendapat pendidikan Yahudi dan tidak secara rutin berhubungan dengan Yahudi. Sejauh ini, kecuali untuk 10 firman Tuhan dan beberapa bagian dari Perjanjian Lama, saya tidak tertarik terhadap agama. Yesus mengatakan, "Kenalilah mereka dengan buah mereka." Sebaliknya, saya melihat dampak yang dapat meningkatkan kebudayaan pada kitab cinta Kristus untuk manusia. Langkah pertama dalam evolusi spiritual manusia adalah mendahulukan orang lain sebelum diri sendiri dan memahami bahwa seluruh manusia, bukan Yahudi, adalah saudara. Dalam bukunya, Jewish History, Jewish Religion tahun 1994, Israel Sahak menguatkan kecurigaan saya bahwa Judaisme bukan merupakan agama. Keimanan dan keyakinan, kecuali keyakinan nasionalistis memerankan bagian yang amat sangat kecil dalam Judaisme klasik. Apa yang paling penting adalah kegiatan ritual. Hal itu lebih penting daripada tindakan apa yang harus dilakukan atau keyakinan yang melekat padanya. Langkah selanjutnya bagi saya adalah menyimpulkan bahwa Judaisme paling baik merupakan kepercayaan pagan yang rasial atau paling buruknya adalah masyarakat rahasia satanik. Sifat dasar dari masyarakat rahasia adalah bahwa para anggotanya disuapi dengan idealisme yang hampa dan tidak diberi tahu mengenai agenda yang sesungguhnya. Sebagian besar penganut Yahudi tidak menyadari bahwa Judaisme menjauhkan mereka dari Perjanjian Lama dan mengarahkan mereka pada Talmud dan Kabalah. Amat jarang yang membaca buku ini. Jika mereka membacanya, mereka mungkin akan menyadari bahwa Talmud penuh dengan kebencian dan pandangan yang memandang rendah non-Yahudi. Mereka akan menemukan bahwa Kabalah merupakan basis dari sihir, astrologi, numerologi, kartu tarot, black magic, androgini, penyembahan seks, dan banyak lagi ritual dari gerakan New Age modern. Ia mengajarkan bahwa baik dan buruk adalah satu dan hitam adalah putih, serta sebaliknya. Pada internal Yahudi Kabalis ada sebuah gurauan yang mengatakan, seorang Yahudi Ortodoks mewawancarai 3 orang calon pekerja yang melamar sebuah pekerjaan. Ia bertanya kepada mereka, berapakah 2 tambah 2? 2 orang pelamar pertama menjawab 4 dan 22. Ia langsung menendang mereka keluar ruangan. Lalu, orang yang ketiga menjawab, apapun yang Anda inginkan bisa terjadi. Ia diterima.
Ini adalah apa yang kita hadapi dalam melawan tatanan dunia baru, sebuah upaya untuk membentuk kembali kebenaran sesuai dengan kepentingan pribadi. Kabala merupakan basis dari penyembahan seks yang telah melanda dunia. Hubungan seks merupakan ritual yang diharuskan bagi Yahudi Kabalis pada saat Sabat. Nafsu fisik dianggap meningkatkan kecintaan manusia kepada Tuhan dan bersetubuh merupakan saranan untuk menyatu dengan Tuhan. Hal ini, tentu saja, adalah sampah. Anda menyatu dengan Tuhan melalui pelayanan terhadapnya selama 7 hari dalam 1 minggu. Seks adalah naluri alamiah seperti makan, bukan tindakan suci. Arah peradaban barat telah melenceng dari percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada setan. Titik kulminasinya adalah apa yang disebut pencerahan, enlightenment, ketika manusia yang memiliki uang memutuskan bahwa mereka dapat berpaling dari Tuhan. Umumnya, penurunan menuju kegelapan moral direpresentasikan oleh Luciferian sebagai cahaya matahari terbit. Contohnya adalah logo Barack Obama. Menurut Texmar, Kabalah mengajarkan bahwa ular suci merupakan Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa semua kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, secara magis diubah menjadi kebenaran. Dan bahwa Lucifer adalah Tuhan. Setan adalah Tuhan yang sesungguhnya dan satu-satunya. Itu merupakan esensi dari doktrin Kabalisme. Kodeks Magika halaman 426. Saya menganggap bahwa Kabalah adalah cetak biru dari era post-Kristian. Alasan kita tenggelam dalam okultisme yang disuburkan oleh media, pornografi, kekerasan, dan rasa takut. Sebagai seorang anak muda, saya selalu diberitahu bahwa Yahudi selalu dibenci tanpa alasan. Ini adalah cara bagaimana para pemimpin mengontrol dan memanipulasi para penganut Yahudi. Kakek saya tewas dalam Holocaust dan orang tua saya berupaya dengan susah payah untuk dapat diakui sebagai non-Yahudi di era Nazi Eropa. Saya diberitahu bahwa Israel merupakan jawaban atas pembunuhan yang berlangsung selama berabad-abad. Saya melihat rekan-rekan sesama Yahudi saya di Amerika sebagai komunitas kecil yang rapuh. Saat ini saya menyadari bahwa antisemit disebabkan oleh berbagai alasan. Hal yang utama adalah bahwa tidak diketahui oleh sebagian besar Yahudi Judaisme mengandung ideologi supremasi dan dominasi. Pemimpin Yahudi Illuminati menganggap dirinya sebagai Tuhan. Leon Trotsky memasukkan Tuhan ke dalam pengadilan di Moskow pada 1923 di hadapan 5.000 orang tentara merah. Tuhan dinyatakan bersalah atas berbagai tindakan kejahatan dan dihukum secara in absentia. Berliner Tageblatt, tanggal 1 Mei tahun 1923. Pada tanggal 9 Februari tahun 1883, Jewish World mengumumkan, ide agung Judaisme adalah bahwa seluruh dunia akan diilhami dengan ajaran Yahudi, dan itu terjadi dalam sebuah persaudaraan universal bangsa-bangsa. Sebuah ide Judaisme yang lebih besar sebenarnya seluruh ras dan agama yang terpisah akan menghilang. Sentimen ini memainkan peran yang penting dalam tatanan dunia baru. Hal ini memberikan sistem pendukung bagi para bankir utama dan mengarahkan mereka untuk melakukan kesalahan. Jika kelompok etnis atau agama Anda secara diam-diam digunakan untuk kejahatan, Anda sebaiknya menjauhkan diri atau Anda akan menjadi orang yang terkena getahnya. Ini berlaku hampir untuk semua orang, bukan hanya Yahudi. Sebagai etnis Yahudi, saya bertanya, apakah Tuhan Yahudi mewakili tatanan moral universal atau ritual kesukuan primitif, yaitu peramalan atau sihir? Apakah Yahudi saat ini melakukan ritual untuk Lucifer? Lihat dalam The God That Serve Elite Jews. Kita sedang mendekati keadaan krisis. Organisasi Yahudi terorganisasi dan aliansi Illuminati mereka sedang mengikuti sebuah kitab yang didasarkan pada ramalan akhir waktu yang terdapat di dalam kitab suci mereka, yang mungkin telah ditulis ulang atau diubah oleh mereka. Kitab ini menyebutkan Perang Dunia Ketiga dan pemusnahan massal seluruh manusia termasuk 2/3 dari seluruh penganut Yahudi.
Tatanan dunia baru diharapkan bisa muncul dari reruntuhan. Ras manusia memasuki zaman kegelapan. Ketika tatanan dunia baru diwujudkan, tak dapat dihindarkan lagi bahwa antisemitisme akan tumbuh. Sekarang adalah saatnya bagi para penganut Yahudi untuk dibangunkan dan berjaga-jaga. Sekarang, tidak ada imbalan atas tindakan yang berani tersebut, hanya cemoohan. Selanjutnya, jika antisemitisme merajalela, para penganut Yahudi harus menutupi keyakinan mereka. Itu akan telah terlalu terlambat. Komentar terakhir dan tidak berkaitan, banyak orang Yahudi yang dialihkan dari konsep Tuhan yang mencintai dan direpresentasikan oleh ajaran Yesus. Para Yahudi ini kelaparan secara metafisik. Mereka merasa bahwa mereka harus mendapatkan cinta dengan memperolehnya secara berlebihan. Sebagaimana seorang wanita yang makan terlalu banyak sebagai kompensasi atas kekurangan cinta, mereka mencari uang dan kekuasaan. Dalam kasus yang ekstrim seperti Rothschild, pencarian mereka terhadap kekayaan dan kekuasaan yang tak terbatas, kebutuhan mereka untuk memiliki dan mengendalikan segalanya, mendefinisikan kekuasaan setan. Dulu saya mencurigai kemampuan penganut Kristen untuk dapat menikmati kehidupan biasa. Normal dan tenang tampak membosankan dan menggelikan. Saya harus meluruskan hidup saya, menemukan makna kehidupan. Saya tidak menyadari bahwa hidup memiliki makna yang inheren ketika sejalan dengan desain cinta Tuhan. Akhirnya, masyarakat tidak akan dapat menemukan kebenaran jika mereka tidak mengetahui apa yang harus dicari. Kebenaran bahwa manusia dikendalikan oleh para satanis, sulit untuk dibuktikan secara meyakinkan. Namun, dalam lebih dari 60 artikel, saya menunjukkan bahwa ini merupakan penjelasan yang paling meyakinkan atas terjadinya kekacauan yang dialami ras manusia. Pendahuluan gerakan yang membajak dunia. Siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat berikut? Bukannya melakukan penolakan terhadap perang, kelompok-kelompok Yahudi di negara ini mendukungnya, karena mereka akan menjadi di antara pihak pertama yang merasakan manfaatnya. Bahaya terbesar bagi negara ini terletak pada kepemilikan dan pengaruh mereka yang amat besar dalam film, pers, radio, dan pemerintah kita. Charles Lindbergh menyampaikan kalimat tersebut di Des Moines pada tanggal 11 September tahun 1941. Tepat 60 tahun kemudian, Zionis Illuminati Mossad menjadi tersangka utama dalam serangan dengan bendera palsu terhadap World Trade Center untuk memicu peperangan. Zionis juga berada di balik masuknya Amerika ke dalam Perang Dunia Pertama. Mereka melakukan jual beli. Amerika akan memasuki peperangan jika Inggris mengambil Palestina dari Turki. Lihat di website saya mengenai Americans are Rothschild proxies in Iraq. Sejarah terulang kembali karena mengikuti naskah yang telah dipersiapkan. Sindikat perbankan Rothschild tidak mengumumkan tujuannya untuk meruntuhkan peradaban Barat. Mereka berjalan maju dan melakukannya. Rothschild mengklaim mewakili masyarakat Yahudi, namun tidak pernah ada jajak pendapat untuk itu. Untuk lebih dari 200 tahun, mereka telah menggunakan kelompok-kelompok Yahudi dan Freemason untuk menggerakkan perang dengan tujuan untuk memenangkan tirani pemerintahan dunia mereka. Agen-agen Yahudi mereka mengakuinya. Sebagai contoh, pada tanggal 4 Mei tahun 2003, koran Israel Haaretz menyatakan bahwa perang di Irak dikonsepkan oleh 25 orang intelektual neokonservatif, sebagian besar mereka adalah Yahudi, yang menekan Presiden Bush untuk mengubah arah sejarah. Sebagian besar dari mereka adalah Yahudi dan sebagian besar dari mereka adalah para intelektual. Sebagian dari mereka adalah Richard Perle, Paul Wolfowitz, Douglas Feith, William Kristol, Elliot Abrahams, Charles Krauthammer, White Man's Burden oleh Ari Safid. Dalam sebuah surat kepada Giuseppe Mazzini tertanggal 15 Agustus tahun 1871, Albert Pike, Grand Commander setara Presiden Freemason Amerika Serikat meramalkan 3 perang dunia.
Dua Perang Dunia Pertama telah terjadi sebagaimana yang diramalkan. Perang Dunia Ketiga pasti digerakkan dengan memanfaatkan perbedaan yang diciptakan oleh para agen Illuminati antara politik Zionis dan para pemimpin dunia Islam. Perang tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga Islam dunia Arab Muslim dan Zionisme politik negara Israel saling menghancurkan. Sementara itu, negara-negara lain sekali lagi terbagi oleh isu ini sehingga akan cenderung bertarung sampai titik kelelahan secara fisik, moral, spiritual, dan ekonomi. Oleh karenanya, negara-negara tersebut akan dipaksa untuk menerima doktrin murni Lucifer yang pada akhirnya akan dimunculkan ke hadapan publik. Panggungnya telah disiapkan di Teluk Persia, Eropa Barat, dan Kaukasus untuk konfigurasi nuklir yang melibatkan Rusia, China, dan Iran melawan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Israel. Rothschild mengendalikan kedua belah pihak. Yahudi, kita semua adalah pion dalam permainan catur lebih besar yang didesain untuk mengakhiri peradaban Barat dan membangun tatanan dunia baru dari debu-debu peperangan tersebut. Dalam tingkatan kosmis, tujuannya adalah untuk membajak dan mengalihkan umat manusia agar melayani setan dan pengikut-pengikutnya. Saat ini, bahkan setelah kegagalan Irak, Zionis melakukan lobi agar dilakukan serangan terhadap Iran. Zionisme dikendalikan oleh Ordo Illuminati yang diwakili oleh sekelompok dinasti keluarga dan generasi satanis yang berhubungan dengan aristokrasi Rothschild dan Eropa, disatukan oleh uang, pernikahan, dan Freemasonry yaitu Kabalah. Gerakan ini mengakar dari gerakan Sabbatean Frankis Yahudi Satanik yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam buku ini. Sementara mereka sering merendahkan non-Yahudi, gerakan ini saling menikah secara strategis dengan generasi satanis lainnya. Mereka memonopoli kekuasaan, kekayaan, budaya, dan bekerja untuk merusak moral serta perkembangan ilmiah. Mereka membentuk ulang tatanan kemanusiaan agar manusia menjadi budak dalam tatanan dunia neo-feodal. Apa yang kita sebut sejarah adalah panggung sandiwara. Pengalaman kemanusiaan kita sebagian besar adalah produk dari mantra yang mereka lontarkan melalui pendidikan dan media massa. Perilaku politik dan sosial kita didiktekan kepada kita. Sebagai contoh, baru-baru ini terdapat tekanan penuh pengadilan untuk melemahkan pernikahan dan keluarga serta membuat kita memilih kehidupan seks bebas. Baca buku saya yang berjudul Cruel Hoax, Feminism and the New World Order. Illuminati Mary Ann, seorang mantan anggota Illuminati yang terkemuka, mengatakan bahwa dirinya diberitahu kalau gerakan tersebut berakar dari masa Babilonia kuno dan Menara Babel, yang bukan merupakan kebetulan mewakili kehadiran Parlemen Uni Eropa. Ketika rencana Kabalis untuk membuat menara yang mencapai langit digagalkan oleh Tuhan, mereka mewujudkan dendam mereka yang berabad-abad untuk menentang Dia dan memilih untuk membajak ciptaannya. Para Kabalis memiliki anggota yang cenderung sedikit, sehingga mereka memilih untuk mencapai kemenangan dengan menggunakan emas, yaitu dominasi ekonomi. Pada tahun 1773, Amsel Meyer Rothschild, seorang Yahudi Ortodoks yang tidak pernah mengganti celana dalamnya dan membiarkan pakaiannya sobek-sobek, mengadakan sebuah pertemuan dengan 12 orang bankir terkemuka. Mereka memperbarui program mereka dengan melakukan serangan melalui janji palsu kebebasan, persaudaraan, dan persamaan liberty, fraternity, equality. Manifesto Komunis tahun 1848 yang menganjurkan pencurian kepemilikan pribadi dan penghancuran kemerdekaan dan keluarga atas nama persamaan. Ini mencerminkan agenda satanis mereka. Pada tahun 1776, mereka menugaskan Adam Weishaupt untuk mengorganisasi kembali Illuminati yang bergabung dengan Freemasonry pada tahun 1782. Menurut Andrei Krylenko, Freemasonry digunakan untuk membuat non-Yahudi, baik secara sadar maupun tidak, melakukan pelayanan terhadap Yahudi.
Para bankir kabalis berada di balik gerakan revolusioner abad ke-17 sampai abad ke-20 dan juga teror yang terjadi pada masa tersebut. Sepanjang sejarah, mereka telah melaksanakan dendam mereka kepada kemanusiaan. Mereka memonopoli kredit, merebut kuasa pemerintah untuk menciptakan uang dan menggunakannya untuk menaklukkan dunia. Oleh karena mereka mampu menciptakan uang bukan dari apapun, mereka berpikir bahwa mereka adalah Tuhan. Ini terpaut dengan ramalan Mesiah Yahudi dan Kabalistik. Pada dasarnya, untuk rencana kerja sama penghancuran mereka, mereka memperbolehkan rekan mereka Yahudi Freemason dan non-Yahudi terlibat dalam upaya penipuan mereka. Dalam pernyataan yang termasyhur, Profesor Carol Quigley dari Georgetown University, orang dalam yang merupakan mentor Bill Clinton, mengatakan bahwa rencana bank sentral adalah tidak lain daripada menciptakan sebuah sistem dunia yang dapat mendominasi sistem politik setiap negara. Tragedi Enhock 1966 halaman 324. Illuminati mengendalikan pembangunan di Eropa, Amerika, dan sebagian besar dunia. Perang rahasia melawan kemanusiaan didesain untuk membuat kita setuju dengan tirani mereka, yaitu pemerintahan dunia. Dengan menggenggam para pemimpin media dari kedua sisi, mereka memulai seluruh perang besar dan menentukan hasilnya. Mereka bertanggung jawab atas terjadinya revolusi, depresi, dan perang terhadap teror 9/11 yang baru-baru ini terjadi. Sebagai pendahuluan untuk dilakukannya lebih banyak perang dan sebuah negara polisi. Lihat bagian hidden history dalam buku ini. Kelompok-kelompok Yahudi merupakan salah satu dari alat-alat mereka. Pada tahun 1920, Oscar Levy, seorang filosof Yahudi menulis, jarang sekali ada peristiwa di Eropa modern yang tidak dapat ditelusuri berakar dari Yahudi. Elemen-elemen Yahudi memberikan kekuatan pendorong, baik bagi komunisme dan kapitalisme, untuk kehancuran material dan juga kehancuran spiritual di dunia ini. Levy menyalahkan idealisme Yahudi yang intens atas malapetaka revolusioner. Para Yahudi revolusioner ini tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Mereka merupakan pendosa yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka melebihi pelaku kejahatan yang menyadari apa yang mereka lakukan, tapi mohon jangan berpikir bahwa saya ingin membebaskan mereka dari kesalahan atas hal tersebut. Pendahuluan untuk George Pitt Rivers, The World Significance of the Russian Revolution. Buku ini berfokus terhadap bagaimana Yahudi digunakan. Volume berikutnya dapat saja akan membahas mengenai bagaimana Freemasonry digunakan. Pada waktunya, saya menyarankan kepada Anda untuk membaca Unholy Alliance tahun 1996 oleh Dr. James Warner. Saya menduga bahwa Jesuit juga memainkan peran yang penting, namun saya belum memiliki waktu untuk melakukan penelitian mengenainya. Saya merekomendasikan Anda pada tulisan-tulisan Eric John Pepys yang karya klasiknya adalah Vatican Assassin. Saya menekankan bahwa konspirasi Illuminati telah meresap ke seluruh tempat, telah merasuki setiap institusi sosial yang berpengaruh, termasuk jutaan penganut Yahudi. Antisemitisme. Saya yakin bahwa seluruh umat manusia memiliki hubungan langsung dengan Sang Pencipta tanpa memandang agama ataupun kekurangan mereka. Kita semua memiliki percikan ketuhanan di dalam diri kita. Saya memberikan penilaian kepada setiap orang dengan tanggapannya terhadap panggilan ketuhanannya, bukan berdasarkan etnisitas, agama, ataupun rasnya. Sebagian besar Yahudi tidak menyadari agenda Illuminati. Mereka dimanipulasi dan dikondisikan sebagaimana orang lainnya. Sebagai contoh, seluruh rakyat Amerika terlibat kejahatan perang di Irak melalui pajak mereka. Namun, rata-rata penduduk Amerika mengatakan tidak terhadap dimulainya atau dilakukannya perang ini. Yahudi terorganisasi tidak mewakili saya sebagaimana pemerintah Amerika tidak mewakili rakyat Amerika. Keduanya telah dibajak oleh para bankster Illuminati. Illuminati bersembunyi di balik kaus Yahudi biasa.
Gerakan yang membajak dunia merupakan nukleus amat kecil yang terdiri dari para bankir kabalistis dan mason yang berbasis di London dan diarahkan oleh House of Rothschild. Mereka menguasai melalui kendali mereka yang tak kentara terhadap korporasi-korporasi besar, kartel khususnya keuangan, minyak, pertahanan, farmasi, media, pemerintahan, media massa, masyarakat rahasia, agen intelijen, militer, hukum, gereja, yayasan, lembaga-lembaga think tank, NGO, dan pendidikan. Chatham House di London, The Royal Institute of International Affairs, dan Pratt House di New York, Council on Foreign Relations, merupakan dua mekanisme kontrol utama. Kekuasaan Illuminati terdapat di mana-mana, namun masyarakat bahkan tidak menyadari bahwa mereka ada. Baru-baru ini, Dorian Dotan, seorang wanita Yahudi dengan latar belakang Illuminati, mengunggah pembicaraan di YouTube yang mengatakan bahwa ia lelah menjadi orang yang disalahkan atas perbuatan Rothschild dan Warburg. Tidak seperti wanita yang berani ini, para Yahudi biasa lebih menerima keadaan. Profesor Albert Lindemann menulis bahwa Yahudi sebenarnya tidak ingin memahami masa lalu mereka, atau paling tidak aspek dari masa lalu mereka yang berkaitan dengan kebencian yang diarahkan kepada mereka. Austers, Modern Antisemitism and the Rise of the Jews 1997 halaman 535. Umumnya, para Yahudi bertindak sebagaimana orang-orang yang bekerja pada sebuah perusahaan. Mereka tidak begitu peduli untuk benar-benar mengerti selama perusahaan tersebut berjalan sesuai kebutuhan mereka. Saya amat jarang mendengar yang berlainan dengan itu. Sebuah email dari seorang Yahudi Inggris berikut ini merupakan pengecualian yang menyenangkan. Halo, saya ingin berterima kasih untuk website Anda yang amat menarik. Sebagaimana Anda, saya juga merupakan keturunan Yahudi, sehingga dapat dimengerti bahwa saya amat khawatir ketika mendengar mengenai plot Yahudi dan lain-lain. Namun, website Anda telah merincinya menjadi bagian-bagian yang dapat dipahami dan saya amat menghargai itu. Saya juga amat menghargai cara Anda untuk tidak menyebarkan kebencian yang merupakan sesuatu yang biasa ketika mengungkapkan validitas protokol tersebut. Cheer dan Shalom. Tidak ada yang terjadi tanpa restu uang tersebut. Hal yang mereka sukai adalah keuangan Illuminati. Sebagian besar orang ikut untuk mendapatkannya dengan tanpa mengetahui gambaran yang lebih besar. Mereka secara naluriah merangkul ideologi dan kelompok yang memenuhi kebutuhan materi mereka. Istilah adalah orang bodoh yang berguna. Masa terbiasa untuk hanya mendengarkan kita yang membayar mereka agar patuh dan mendengarkan. Dengan cara ini, kita akan menciptakan kekuatan amat besar yang tidak akan pernah bergerak dari tempatnya ke arah manapun tanpa arahan dari agen-agen kami. Masyarakat akan patuh pada rezim ini karena mereka mengetahui bahwa kepada pimpinan ini bergantung pendapatan, kesenangan, dan penerimaan segala bentuk yang bermanfaat bagi mereka. Sesungguhnya setiap negara, kelompok, dan agama telah terkooptasi dan tanpa terkecuali para Yahudi biasa. Baca dalam The US is a Crown Financial Colony untuk mempelajari bagaimana kendali ini mencakup seluruh organisasi, bahkan pramuka dan YMCA. Tuduhan keji antisemit pada dasarnya merupakan sebuah muslihat untuk membuat orang-orang lengah dari konspirasi Illuminati. Tidak ada seorang pun yang menganjurkan ataupun menyetujui pembunuhan besar-besaran secara berencana terhadap suatu bangsa atau ras. Tuduhan tersebut digunakan untuk menyerang oposisi. Isunya adalah benar-benar mengenai monopoli kredit, kekuasaan, budaya, dan kekayaan. Para bankir tersebut hanya mempedulikan supremasi mereka dan kelompok Illuminati Frankis sahabatean mereka. Bukan mengenai Yahudi biasa. Para pemimpin Yahudi tidak dapat mengakui yang dikemukakan oleh antisemitisme karena mereka tidak memiliki niat untuk mengubah arah. Oleh karenanya, mereka berpura-pura bahwa itu dimotivasi oleh prasangka. Yahudi terorganisasi, neokon, Zionis, B'nai Brit,
memiliki kesadaran sendiri mengenai ular yang memangsa tikus. Mereka menganggap yang tidak menyetujui kematian tikus tersebut adalah kebencian. Meskipun demikian, kita terus-menerus diajarkan untuk menerima sudut pandang ular tersebut walaupun kita adalah tikus. Kita telah menanamkan di benak kita bahwa kita adalah komunitas Yahudi. Mereka semua mendekat sedang melihat melalui kacamata yang kita atur di atas hidung mereka. Talmud dan Kabbalah Judaisme telah dibajak. Pada awalnya, Judaisme didasarkan pada pandangan Musa mengenai Tuhan sebagai kekuatan moral universal. Ini hanya merupakan Judaisme menurut pandangan saya. Saya selalu menganggap bahwa kehidupan bukanlah sebuah kejadian acak dan tidak berarti, namun terbentuk oleh hukum-hukum moral dan spiritual yang inheren. Ini membuat saya menciptakan Scruples, sebuah permainan mengenai dilema keseharian, pada tahun 1984. Judaisme saat ini adalah berdasarkan Talmud, yang terdiri dari interpretasi terhadap nasihat selama pengasingan Babilonia 586 sebelum Masehi sampai 1040 Masehi. Secara umum, Talmud bertentangan dengan semangat Musa dan menempati posisi yang lebih tinggi daripada Perjanjian Lama. Yesus mengikuti ajaran Musa. Ia mengatakan kepada Yahudi yang tidak percaya, "Jika kalian percaya kepada Musa, kalian percaya kepadaku, atas apa yang ia tulis mengenaiku." Yohanes 5 ayat 24-27. Yesus menyebut orang-orang Farisi sebagai munafik, bohong, dan sebuah generasi berbisa. Ia mengatakan bahwa mereka mengabaikan perintah Tuhan, ajaran yang memuat perintah kepada manusia. Markus 7 ayat 6-8. Ia menuduh mereka menyembah iblis, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Elizabeth Dilling tahun 1894 sampai tahun 1966, seorang penganut Kristen pemberani yang mengunjungi Soviet pada tahun 1931 dalam rangka melakukan penelitian yang menginspirasi, mengungkapkan rahasia Judaisme yang paling dijaga kerahasiaannya, supremasisme dan kebenciannya kepada non-Yahudi, khususnya Kristen. Hal tersebut begitu tidak menyenangkan dan mengejutkan. Saya sama sekali tidak merasa senang untuk mengungkapkan kesimpulan Dilling tersebut. Meskipun demikian, saya yakin bahwa apa yang ia ungkapkan adalah benar dan terlalu penting untuk diabaikan. Iblis melakukan tindakannya dengan menipu dan merusak orang-orang baik. Menurut Dilling, Talmud dibuat dengan asumsi supremasi Yahudi. Non-Yahudi disetarakan dengan hewan, tidak memiliki hak kepemilikan, dan tidak memiliki hak hukum di bawah sistem hukum apapun. Memerah susu non-Yahudi adalah aturan Talmud. Namun, mereka melakukannya dengan cara sedemikian rupa agar tidak tertangkap berbuat hal demikian karena akan merusak kepentingan Yahudi. Sebagai rangkuman, Talmudisme menumbuhkan kebencian dan diskriminasi, tanpa sebab, terhadap non-Yahudi. Talmud disifati oleh kekacauan dan ketidaklayakan, sebuah pembuatan sistem hukum yang tampaknya untuk menciptakan penipuan dan penolakan. Sesuai dengan kekejaman yang sadis. Kebalikan dari ajaran moral Bible mengenai pencurian, pembunuhan, sodomi, sumpah palsu, perlakuan terhadap anak dan orang tua, kebencian mendalam terhadap Kristus, orang-orang Kristen, dan setiap kemajuan Kristen. Ia menyifati perawan suci Maryam sebagai seorang wanita tunasusila dan pezina, serta Yesus adalah seorang bajingan dan sesat yang disalib sebagai seorang pengutuk Judaisme Farisi. Hukuman terhadap Yesus dimasukkan ke dalam kotoran sampai lehernya dan kemudian dicekik. Para penganut Kristen di dalam neraka dihukum dengan kotoran yang mendidih. Judaisme menolak ajaran Musa mengenai Tuhan sebagai kekuatan moral. Ajaran dasarnya adalah bahwa Tuhan adalah Ein Sof, sebuah saripati alam yang tidak memiliki jabatan, tidak mengetahui dan juga tidak diketahui. Itu adalah ateisme.
Yang disebut Judaisme tidak lain adalah Farisianisme Talmud Babilonia, yang pada dasarnya merupakan paganisme yang amat sesat, panteistik ateisme, sebuah gabungan dari seluruh bentuk paganisme yang dicampur selama berabad-abad. Deskripsi-deskripsi baru diberikan pada satanisme yang telah berusia amat tua ini, seperti dialektika materialisme Marx yang hanya merias ulang konsep pagan kuno. Talmud tidak diragukan lagi berkontribusi terhadap antisemitisme. Dilling menulis, perilaku yang ditimbulkan dari ajaran yang demikian telah dikecam oleh non-Yahudi di seluruh negara dan sepanjang zaman. Meskipun demikian, kecaman yang seperti itu selalu dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai penganiayaan terhadap Yahudi. Michael Wex, penulis Yahudi dalam bukunya yang berbahasa Yiddi tahun 2006 mengonfirmasi penemuan Dilling, Yahudi bukan hanya berlainan jalan dengan peradaban Kristen, namun mereka juga memandangnya dengan rasa jijik. Bontu Kefech halaman 24. Saya meragukan bahwa 10% dari penganut Yahudi saat ini memahami Talmud. Saya sendiri tidak. Meskipun demikian, saya menganggap bahwa kepemimpinan Yahudi dipengaruhi oleh perilaku-perilaku ini. Apa kesalahan yang dapat ditemukan oleh orang-orang Farisi dari sebuah kitab suci yang menganjurkan persaudaraan dan mendahulukan orang lain atas diri sendiri? Ia menyangkal klaim mereka. Mereka bersaing dengan Kristus untuk menjadi Tuhan. Itu adalah kebencian Talmud terhadap Kristus. Buku utama Judaisme lainnya dan teks utama Freemasonry adalah Kabalah. Dilling menulis, Kabalah Yahudi dengan ketidakadaan kejahatannya, adalah penuhanan manusianya, adalah buku sumber dari isme-isme modern. Kabalah menggambarkan pencapaian keharmonisan alam semesta adalah dengan memfasilitasi penyatuan seksual ketuhanan pria dan wanita. Ia mengajarkan bahwa gairah di bawah akan menimbulkan gairah di atas. Ia memberikan dasar untuk ritual seks Illuminati yang direfleksikan dalam simbol Illuminati, titik di dalam lingkaran, yang menyimbolkan penis dan vagina. Ia juga terlihat dari kecenderungan homoseksual dan pedofilia yang terdapat di antara para anggotanya. Kabalah mengajarkan bahwa manusia mempengaruhi Tuhan, dan penciptaan membutuhkan penghancuran. Ia bukan merupakan monoteistik. Ia bahkan melibatkan persembahan untuk setan, God of the Gentiles, sehingga ia tidak akan mengganggu putri Tuhan. Menurut David Bay, dari Cutting Edge Ministry, Kabalah adalah batu fondasi dari seluruh pemikiran dan pelaksanaan ritual Barat saat ini. Ia merupakan batu fondasi bagi seluruh kepercayaan orang yang tersinari, Master Illuminati, dan kekejamannya terhadap Yahudi non-Kabalis. Apakah seorang pelaksana ritual melakukan white magic atau black magic? Fondasi keyakinan dan pemikiran mereka adalah Kabalah. Ketika muncul Antikristus, ia akan mendasarkan tindakan ritualnya pada Kabalah Yahudi. Oleh karenanya, ironinya adalah bahwa, ketika Antikristus meruntuhkan kuil Yahudi yang baru dibangun setelah melakukan penyebaran kebencian dan mulai melakukan pembunuhan terhadap setiap Yahudi di dunia, Yahudi Kabalah akan memberikan dukungan yang besar untuk apa yang ia lakukan. Sesungguhnya Kabalah menjadi sandaran dari keyakinan Adolf Hitler. Jadi, ironi yang menyedihkan ini akan menyerang Yahudi sebanyak 2 kali dalam sejarah dunia. Judaisme bukan merupakan sebuah agama. Beberapa penulis telah mengemukakan bahwa agama Yahudi adalah tipu daya. Harold Rosenthal menguatkan hal ini pada waktu baru-baru ini, dengan didorong oleh keinginan untuk mengarahkan jalan kita di dunia. Yahudi mulai mencari sebuah cara di mana kita mengalihkan perhatian dari aspek rasial. Apa yang dapat lebih efektif dan pada saat yang sama tidak menimbulkan kecurigaan daripada meminjam dan menggunakan ide komunitas agama. Lihat dalam pembahasan protokol orang-orang bijak Zion yang diperbarui oleh seorang Yahudi. Dalam pandangan saya, Yahudi merupakan etnis atau kelompok rasial. Judaisme Talmud bukan merupakan ajaran agama, namun ajaran rasial. Hari-hari libur Yahudi merayakan peristiwa-peristiwa bersejarah.
Secara definitif, agama berarti mengenal dan mematuhi Tuhan. Sifat alamiah Tuhan pada dasarnya adalah moral, yaitu Tuhan. Kristus mengajarkan bahwa Tuhan adalah cinta. Tuhan bersifat universal. Tuhan Yahudi adalah benar-benar merupakan ego yang telah diubah untuk mewujudkan ambisi kepemimpinan Yahudi Farisaik. Tuhan Yahudi tidak mewakili tatanan moral universal. Ia melayani para pemimpin Yahudi, dan pada tingkat tertentu Yahudi. Tidak lain dari itu, Judaisme Talmud tidak menolak kekayaan, kekuasaan, atau nafsu. Ia hanya sedikit dalam menekankan kehidupan abadi. Ia bersifat materialistis, naturalistis, dan menganggap non-Yahudi sebagai sub-manusia. Judaisme Talmud merupakan sebuah model dari totalitarianisme. Ia mengisolasi Yahudi dari non-Yahudi dengan membuat sebuah sistem hukum yang rumit untuk segala segi kehidupan. Ia diperkuat oleh para rabi atau pendeta agama Yahudi yang sering kali mengenakan denda, hukuman mati, atau celaan yang menyakitkan. Diambil dari sistem politik Plato, ia merupakan salah satu model awal untuk totalitarianisme dan membuat sebagian besar Yahudi tetap dalam perbudakan hingga sekitar tahun 1780. Kecenderungan otoritarian Yahudi ini adalah bukti tertulis upaya mereka untuk menguasai. Tatanan dunia baru komunis merepresentasikan kepulangan pada tirani Talmud. John Beatty menulis, karena Talmud berisi lebih dari 12.000 aturan yang bersifat mengendalikan, maka cara Marxisme yang mengontrol secara penuh dapat diterima. Ia memberikan politisi sebagaimana juga rabi Talmud, kekuasaan untuk menerapkan kekuasaan yang diktator. Iron Curtain over America tahun 1953, halaman 27. Goldwin Smith menyebut Talmud sebagai sebuah perbendaharaan yang amat banyak mengenai legalisme, formalisme, seremonialisme, dan ketetaan yang berlebihan. Tidak ada yang dapat lebih bertentangan dengan spontanitas kesadaran, keyakinan kepada prinsip-prinsip dasar, dan jiwa dari ayat-ayat kitab suci melebihinya. The Jewish Question dalam Essay on Question of the Day tahun 1894. Saya tidak menolak seluruh tradisi spiritual Yahudi. Saya menganggap bahwa terdapat banyak unsur kebenaran yang dapat kita ambil. Yahudi, sebagaimana orang lainnya, memiliki hubungan langsung dengan Tuhan, dengan kebaikan jiwa mereka. Saya mengatakan bahwa kebaikan dibuat sebagai kamuflase oleh Satanis, dan kita perlu menyadari itu. Saya tidak mengatakan bahwa Yahudi adalah Satanis. Saya mengatakan bahwa Yahudi terorganisasi adalah, baik secara tertulis maupun tidak, merupakan alat bagi agenda jangka panjang Satanis. Iblis dan Yahudi. Pada tahun 1943, Jewish Publication Society menerbitkan The Devil and the Jews. Penulisnya, Profesor Joshua Trachtenberg, tergelitik untuk mengetahui mengapa pada abad pertengahan orang-orang Yahudi dianggap sebagai agen-agen setan. Tujuan mereka adalah untuk menghancurkan peradaban Kristen dan manusia. Yahudi diidentikan dengan penggunaan obat-obatan, narkotika, racun, kosmetik, zat perangsang, alkimia, dan astrologi. Mereka dicap sebagai penipu, lintah darat, pengkhianat, kafir, dan pembawa ajaran sesat. Dalam dunia Kristen, tidak dapat disangkal lagi bahwa Yahudi dianggap sebagai pembawa ajaran sesat, sesungguhnya pembawa ajaran sesat tersebut. Yahudi secara umum dianggap menginspirasi sekte sismatik, dan tuduhan yang paling umum terhadap ajaran sesat ini adalah Judaizing. Di mana-mana gereja dan masyarakat mengutuk tangan jahat Yahudi karena membuat orang-orang Kristen berpaling dari keimanan yang benar. Trachtenberg meletakkan kesalahan ini pada ajaran gereja. Namun, terdapat bukti bahwa mereka adalah lebih dulu daripada ajaran Kristen. Setelah menceritakan mengenai pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Yahudi terhadap non-Yahudi di Afrika dan Siprus, Edward Gibbon mengungkapkan dalam kalimat flamboyan mengenai kebencian dunia Romawi terhadap Yahudi,
yang ia katakan sebagai musuh yang tak tergantikan, bukan hanya bagi pemerintahan Romawi, namun juga bagi kemanusiaan. Tacitus mengemukakan bahwa Yahudi merupakan musuh seluruh ras, kecuali diri mereka sendiri. Juvenal dalam kalimat yang terkenal mengemukakan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menunjukkan jalan kepada pengembara atau memandu yang kehausan menuju mata air jika mereka tidak seiman. Prof. Goldwin Smith menulis, mereka yang berpendapat bahwa tidak terdapat sesuatu dalam sifat, kebiasaan, atau pendirian Yahudi yang akan memprovokasi harus membawa tuduhan prasangkaan fanatik bukan hanya kepada orang-orang Rusia atau Kristen, tapi juga terhadap seluruh umat manusia. The Jewish Question tahun 1894. Sebelum bekerja untuk bankir Yahudi, Winston Churchill menulis, tampaknya hampir pasti bahwa kitab suci Kristen dan kitab suci antikristus ditakdirkan untuk berasal dari orang yang sama, dan bahwa ras mistis dan misterius ini telah terpilih untuk unggul baik dalam ketuhanan maupun penghancuran. The Struggle for the Soul of Jewish People, tanggal 8 Februari tahun 1920. Oscar Levy menulis, kami yang mengaku penyelamat dunia. Kami yang bahkan membual telah memberikannya penyelamat, saat ini kami tidak lain merupakan penghasut dunia, penghancurnya, peluluh lantaknya, eksekutornya. Kami yang telah berjanji untuk membawa Anda menuju surga baru, akhirnya kami berhasil mendaratkan Anda dalam sebuah neraka baru, tidak ada perkembangan, paling tidak perkembangan moral, dan hanya moralitas kami, yang telah melarang seluruh perkembangan yang sesungguhnya, dan apa yang paling terburuk, yang bahkan berdiri di setiap masa depan dan rekonstruksi natural dalam dunia kita yang hancur ini. Saya melihat dunia ini, dan saya takut terhadap kebengisannya. Saya semakin takut ketika saya mengetahui penulis spiritual dari seluruh kebengisan ini. Saya sama sekali tidak merasa senang untuk mengungkapkan ulang hal-hal seperti ini. Namun, sampai orang-orang Yahudi mencermati kembali persekutuan mereka, mereka akan tetap dikecam dan disalahkan. Saya percaya bahwa banyak orang Yahudi sebagai seorang individu yang memiliki kehangatan, kegeniusan, dan integritas, dan mengamati hal yang rumit. Ini membuat saya lebih tenang dan ini membuat saya ingin terpisah dari kelompok Yahudi terorganisasi. Saya tidak sendiri. Banyak orang Yahudi merasakan bahwa terdapat sesuatu yang salah dan meninggalkan organisasi-organisasi Yahudi. Berdasarkan survei tahun 2001, 25% dari sekitar 5 juta Yahudi Amerika mengidentifikasikan diri mereka dengan keyakinan lain. Seperempat lainnya sekuler dan hanya sekitar 51% yang mengatakan bahwa agama mereka adalah Yahudi. Seperdua dari seluruh Yahudi Amerika melakukan pernikahan internal dan 3/4 dari jumlah ini membesarkan anaknya dengan agama lain. The Jewish Week, tanggal 2 November tahun 2001. Model masyarakat rahasia. Masyarakat rahasia tampak menjadi model pengorganisasian Judaisme sebagaimana Freemasonry, Zionisme, dan komunisme yang merupakan ordo masonik. Pada dasarnya, para pemimpin menipu dan memanipulasi para anggota dengan tujuan yang tampak ideal. Hanya orang yang mampu merusak dan mampu memfitnah dibiarkan masuk ke dalam agenda yang sebenarnya dan diperbolehkan mencuat. Model seperti ini sekarang berlaku untuk dunia secara keseluruhan. Orang-orang sukses seringkali harus menerima tawar-menawar iblis. Sembah aku dan aku akan memberikan dunia kepadamu. Pandangan mengenai Judaisme ini dikuatkan oleh penulis Protokol Zion, Protocols of Zion yang mengatakan, tidak ada seorang pun yang akan pernah melakukan diskusi mengenai keyakinan kami dari sudut pandang yang sebenarnya, karena ini akan sepenuhnya diketahui oleh yang akan mencelakakan kami, yang tidak akan pernah berani mengkhianati rahasianya. Protokol orang-orang bijak Zion, Protocols of Elders Zion, adalah cetak biru dari tatanan dunia baru dan kunci untuk memahami sejarah dan peristiwa-peristiwa saat ini.
Saya membahasnya dan membahas mengenai klaim palsu dalam tulisan ini. Edith Stermiller, seorang ahli agama dan klinik, mengatakan bahwa yang disebut Judaisme adalah sebuah masyarakat rahasia yang menampilkan diri sebagai agama, dan sebuah sekte dengan Judaisme sebagai ritual. Tujuan sesungguhnya dari Judaisme dan seluruh masyarakat rahasia, ungkap Miller, adalah untuk memperdaya masyarakat agar menjalankan agenda dari orang-orang super kaya. Terlepas dari objek rahasia mereka, tujuan tersembunyi dari sebagian besar masyarakat adalah mengarah pada akhir yang sama, yaitu konsentrasi kekuasaan politik, ekonomi, dan kekuasaan ke dalam kelompok kecil individu, yang diantaranya adalah yang mengendalikan kehidupan, materi, dan spiritual dunia internasional. Occult Theocracy tahun 1933, halaman 661. Flavien Brenier membandingkan tujuan Judaisme dengan Freemasonry, mengamankan kekuasaan politik dan secara perlahan mengubah konsepsi masyarakat menjadi searah dengan doktrin rahasia mereka. Occult Theocracy 80. Tujuan rahasia Judaisme adalah sama dengan Freemasonry. Dalam ensiklikal Humanum Genusnya, Paus Leo ke-13, tahun 1884 menulis bahwa tujuan utama dari Freemasonry adalah untuk benar-benar meruntuhkan seluruh agama dan tatanan moral dunia yang telah ditumbuhkan oleh Kristen. Ini akan berarti bahwa fondasi dan hukum umum struktur baru masyarakat akan diambil sepenuhnya dari naturalisme. Sekali lagi Paus Leo ke-13 mengatakan, Freemasonry adalah personifikasi permanen dari revolusi. Ia terdiri dari masyarakat yang berkebalikan dan tujuannya adalah untuk menerapkan ritual sebagai pengganti atas penyembahan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana yang kita kenal, dan yang tujuan utamanya terdiri dari mengobarkan perang melawan Tuhan dan gerejanya. The Ponchins Freemasonry and the Vatican halaman 45. Seorang ahli mengenai masyarakat rahasia menulis bahwa Freemasonry telah digunakan sebagai sebuah jaring untuk menangkap, menguji, dan memilih orang yang dapat digunakan untuk akhir subversif. Para pemimpin revolusioner digunakan kapanpun jika dimungkinkan, badan-badan yang tidak mencelakai sebagai jubah mereka, dan orang-orang tidak berdosa sebagai agen-agen mereka yang tidak sadar. Miss Stoddard, Trial of the Serpent halaman 203. Ini dibenarkan oleh pendiri Illuminati, Adam Weishaupt, yang menulis, Lodge Masonic akan menjadi taman kanak-kanak kita. Semua yang tidak sesuai terhadap apa yang kita kerjakan akan tetap dalam Lodge Masonic dan tetap di sana dengan tanpa mengetahui apapun mengenai sistem masa depan. Webster Secret Societies halaman 210. Para korban penipuan ini, orang tak berdosa atau orang bodoh yang dimanfaatkan memiliki peran tambahan untuk menyerang siapapun yang berani mempertanyakan tujuan mereka. Orang-orang yang tak berdosa tidak dapat merasakan bahwa mereka telah dikelabui dan merasa nyaman dengan identitas mereka yang berharga. Mereka lebih memilih kebohongan yang terasa nyaman daripada kebenaran yang pahit. Setan menentukan kedudukan mereka. Holocaust telah mengelabui orang-orang Yahudi untuk merebut Palestina dan mendirikan tanah air nasional. Tujuan sesungguhnya dari Israel adalah untuk menjadi ibu kota tirani satu dunia Rothschild. Namun, berapa banyak uang dan nyawa yang harus dikorbankan Yahudi untuk itu? Lihat bagian 3, Zionisme dan Holocaust dalam buku ini. Penipuan adalah cara setan. Secara harfiah Illuminati adalah pelayannya. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat menyetujui mereka dan membuat mereka menanggung kesalahan. Apakah masuk akal untuk mengatakan kepada orang Yahudi biasa atau para Mason agenda yang sesungguhnya? Tentu tidak, mereka tidak akan mendukungnya. Namun, ketika mereka mengetahuinya, maka itu telah terlambat. Orang-orang Yahudi dibuat tetap berada dalam kegelapan mengenai sejarah dan agama mereka. Antara abad pertama dan awal abad ke-19, tidak ada satupun teks sejarah Yahudi yang ditulis. Setelah itu,
para pembela Yahudi merupakan satu-satunya pihak yang diperbolehkan untuk melakukan penerbitan dan didengar. Para pembangkang Yahudi seperti Norman Finkelstein dihilangkan posisi dan pengaruhnya. Pada waktu yang sama, orang-orang Yahudi biasa diberikan citra diri yang membanggakan serta dikondisikan untuk menyukai tindakan para pemimpin mereka yang melakukan serangan kepada institusi-institusi Kristen. Demikian juga dengan andil mereka dalam tatanan dunia baru yang totalitarian. Mereka dibuat bangga akan kecerdasan intelektual mereka, kemajuan dalam industri, dan pengabdian mereka terhadap keadilan sosial. Karakteristik sesungguhnya dari sejarah modern. Pertanyaan mengenai Yahudi dan pengaruh mereka terhadap dunia, masa lalu dan masa kini, berkaitan dengan segala hal, tulis Oscar Levy. Sejarah modern mencatat peradaban Kristen yang dirobohkan oleh bankir Yahudi kabalis dan orang-orang yang mereka pilih dengan menggunakan Freemasonry, komunisme, Zionisme, liberalisme, feminisme, sosialisme, dan lain-lain. Para bankir kabalis ingin menjadi Tuhan, oleh karenanya mereka melakukan penolakan terhadap Tuhan, melakukan penghancuran gereja, dan menciptakan tren masyarakat sekuler, yang merupakan tahap transisi menuju tahapan yang lebih gelap. Kristen tidak memiliki kesempatan. Ketika Kristen mengajarkan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesempurnaan spiritual, Judaisme menganggap kekayaan sebagai karunia Tuhan. Sebagaimana seluruh agama yang sungguhan lainnya, Kristen adalah ajaran spiritual. Ia mengajukan dua tatanan, satu, sebuah tatanan moral yang lebih tinggi dunia rohani atau spiritual yang berkaitan dengan jiwa dan kehidupan abadi. Dan dua, tatanan material atau naluriah lebih rendah yang berkaitan dengan dunia dan tubuh. Dasar dari seluruh agama yang benar adalah untuk meninggikan kemanusiaan dengan menata tatanan yang lebih rendah, kerakusan, nafsu, kekuatan dalam rangka mendukung aspirasi spiritual, kebenaran, kebaikan, kedamaian, keharmonisan, keadilan. Sebagaimana tidak masuk akal bagi seorang suci untuk mengelola sebuah rumah bordil, seorang Kristen yang taat tidak mungkin menjadi seorang pedagang, yaitu membeli dan menjual dengan keuntungan. Ia berkeinginan untuk melayani Tuhan, bukan dewa kekayaan mammon. Yahudi dengan senang hati mengisi kekosongan ini dan mendominasi banyak sektor perdagangan. Lihat Warner Sombart, The Jews and Modern Capitalism. Oleh karenanya, ketika Kristen dan peradaban serta budaya meminta kita memeriksa nafsu jasmani kita, dalam banyak kasus, kecenderungan Yahudi adalah menganggap batasan diri sebagai represif dan tidak sehat. Tampaknya banyak orang-orang Yahudi yang lebih memilih naturalisme, yaitu merangkul fungsi dan naluri jasmani. Lakukan sebagaimana yang Anda inginkan adalah semboyan Illuminati. Mari kita berikan apapun yang diinginkan hasrat kita, dan kita akan selalu bahagia. Nurani bukan merupakan suara alam, namun hanya suara prasangka, tulis Marquis de Sade. Saya meragukan apakah Marquis de Sade merupakan seorang Yahudi. Secara jelas konflik antara tubuh dan jiwa bersifat universal. Yahudi terorganisasi tidak memiliki hak monopoli terhadap pemenuhan nafsu. Meskipun demikian, Illuminati mengendalikan media dan pendidikan yang melegitimasi de Sade sebagaimana yang dikemukakan protokol Zion mengenai keberhasilan yang telah kami dapatkan dalam mewujudkan Darwinisme, Marxisme, dan Nietzscheism. Sebagaimana ditulis oleh Leon de Pochins, Yahudi selalu merupakan doktor ketidakpercayaan, musuh keyakinan, dan benteng bagi mereka yang memberontak. Judaism and Vatican, halaman 111-113. Satu-satunya pengecualian dalam pembolehan pemenuhan nafsu diri sendiri adalah untuk mempelajari bahwa objek yang kita ciptakan adalah dinilai terlalu tinggi dan tidak dapat memuaskan kelaparan kita, yang sebenarnya adalah kelaparan spiritual. Jelas bahwa Illuminati mengetahui hal ini. Harold Rosenthal yang merupakan orang dalam mengilustrasikan bagaimana mereka secara harfiah dan secara sadar melakukan pekerjaan iblis.
Masyarakat Anda tidak pernah menyadari bahwa kami hanya menawarkan hal-hal yang tidak bernilai yang tidak dapat menimbulkan kepuasan kepada mereka. Mereka mendapatkan satu lalu mengonsumsinya dan merasa tidak puas. Kami menghadiahkan yang lainnya. Kami memiliki sesuatu yang tampak dapat memenuhi kepuasan dengan jumlah tak terbatas, sampai pada batas di mana kehidupan tidak dapat kembali lagi ke dalam diri untuk menemukan kepuasan yang sesungguhnya. Anda telah menjadi kecanduan terhadap obat-obat kami yang melaluinya kami menjadi Tuhan Anda yang absolute. Kami telah membuat orang-orang memeluk falsafah kami mengenai mengambil dan mendapat, sehingga mereka tidak akan pernah merasa puas. Orang-orang yang tidak puas adalah bidak dalam permainan penguasaan dunia kami. Oleh karenanya, mereka akan selalu mencari dan tidak akan pernah mendapatkan kepuasan. Saat mereka mencari kebahagiaan di luar diri, mereka secara sukarela menjadi pelayan kami. Lihat protokol yang diperbarui oleh Yahudi fanatik di dalam buku ini. Wawancara secara keseluruhan dapat ditemukan secara online. Lahir pada 1949, saya telah mengamati bahwa masyarakat semakin terikat dengan uang. Pada masa muda saya, pasar saham atau spekulasi real estate belum menyebar luas. Mutual fund dianggap begitu rumit. Saat ini, kebanyakan orang terlibat dalam pasar saham, melakukan perdagangan sepanjang hari. Dalam real estate, house flipping amat digemari sampai keruntuhan yang terjadi baru-baru ini. Memilih untuk menjadi Tuhan. Ketika Kristen memilih surga dan kehidupan abadi, Yahudi memilih dunia dan kehidupan ini. Yahudi Farisi akan membuat dunia ini menjadi surga bagi mereka. Mereka akan menjadi Tuhan. Penyangkalan dan perebutan kuasa Tuhan ini adalah apa yang saya definisikan sebagai satanik. Saya juga memasukkan penyangkalan terhadap apa yang alami dan yang baik, seperti cinta antara pria dan wanita, ibu dan anak, yaitu feminisme, dan kehendak untuk menyakiti atau menipu orang lain. Ketika kita mencari kekuasaan, uang, dan seks yang tak terbatas sebagai pengganti atas cinta, kita berarti mengekspresikan satanik sebagai pengganti ketuhanan. Motivasi di balik tatanan dunia baru adalah satanik. Pemimpin Masonik, Albert Pike, mengakui penganut Freemason menyembah Satan, nama sesungguhnya dari setan, ungkap Kabalis, adalah kebalikan dari Yahweh. Dan setan bukanlah Tuhan hitam, namun penyangkalan terhadap Tuhan. Lucifer sang pembawa cahaya, nama yang aneh dan misterius untuk diberikan kepada jiwa kegelapan. Lucifer, sang putra fajar, adalah dia yang membawa cahaya, jangan ragukan itu. Morals and Dogma, halaman 102 dan 321. Bukannya menjadi hamba Tuhan, Flavien Bernier mengatakan bahwa ajaran Yahudi membuat mereka menjadi masyarakat Tuhan. Janji mengenai dominasi alam semesta yang ditemukan di dalam hukum tersebut oleh Yahudi Ortodoks tidak diterjemahkan oleh Farisi sebagai kekuasaan Tuhan Musa terhadap bangsa-bangsa, namun dalam arti dominasi materi yang akan didapatkan oleh orang-orang Yahudi di alam semesta. Les Juifs et le Talmud tahun 1913. Sebuah ekspresi yang ekstrim ditemukan dalam surat terkenal dari Baruch Levi kepada Karl Marx yang dikutip dalam Revue de Paris, tanggal 1 Juni tahun 1928. Itu juga menunjukkan bagaimana sosialisme dan komunisme hanya merupakan sarana untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Masyarakat Yahudi yang dikumpulkan secara kolektif akan menjadi Mesias bagi diri mereka sendiri. Kekuasaannya terhadap alam semesta akan didapatkan melalui penyatuan ras manusia dan melalui pelenyapan perbatasan. Sebuah republik universal akan terwujud di mana putra Israel akan menjadi elemen penggeraknya. Kami mengetahui bagaimana untuk mendominasi massa. Pemerintahan seluruh bangsa secara perlahan akan runtuh, melalui kemenangan proletariat, ke dalam tangan Judah. Semua kepemilikan swasta akan menjadi milik Pangeran Israel, mereka akan memiliki kekayaan semua lahan.
Itu akan mewujudkan janji Talmud bahwa pada waktu Mesias datang, orang-orang Yahudi akan memegang kunci kepemilikan seluruh masyarakat dunia. Lihat dalam pembahasan komunisme, sebuah muslihat untuk pencurian dan pembunuhan oleh Illuminati. Bella Dodd, mantan anggota Dewan Perwakilan Partai Komunis Amerika Serikat bersaksi bahwa ia diperintah untuk menghubungi siapapun dari 3 kapitalis kaya yang tinggal di Waldorf Tower karena terjadi permasalahan dengan Moskow. Apa yang membuat Dodd heran adalah kapanpun orang-orang ini memberi perintah, Moskow selalu meratifikasinya. Ketika ditanya siapa orang tersebut, karena takut akan keselamatan nyawanya, Dodd menolak untuk mengatakan. Namun, ketika ditekan untuk mengatakan siapa yang sebenarnya mengendalikan komunisme, ia hanya menjawab, setan. Lihat website saya Komunisme Wall Street's Utopian Hoax. Israel Samir, seorang Yahudi Israel yang beralih menjadi penganut Kristen, memperingatkan bahwa Judaisme ingin orang-orang Yahudi menggantikan Kristus sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Masing-masing penganut Yahudi harus memutuskan apakah mereka akan ikut atau tidak dengan rencana tersebut. Pasdes tahun 2005 Mesianisme Yahudi bangunan untuk seorang humanis surga di bumi menurut ukuran Yahudi, menggantikan keselamatan spiritual. Holocaust Yahudi menggantikan penyaliban Yesus. Itu mengapa Yahudi lebih diutamakan daripada 60 juta orang yang mati pada Perang Dunia II. Israel ingin menyatukan dunia di bawah panduan spiritualnya, ungkap Israel Samir. Kuil Tuhan akan didirikan di Yerusalem, pusat alam semesta di bawah Yahudi dan seluruh bangsa akan tunduk kepadanya. Bangsa-bangsa akan menyembah Tuhan dengan melayani Yesreel. Samir mengatakan bahwa penuhanan Yahudi tidak membutuhkan Tuhan lain selain pemenuhan materi dan kesenangan seksual. Dalam panduan Yahudi, sakralitas yang eksklusif kesucian Yerusalem dan Israel memerlukan desakralisasi bangsa-bangsa dan bagian dunia lainnya. Tidak akan ada gereja ataupun masjid, tidak ada pendeta Kristen maupun ulama Islam. Dunia akan menjadi gurun yang diisi oleh hewan dan bangsa yang profan dan penggembala mereka adalah orang-orang Yahudi. Ia bermula dari hal kecil, yaitu penurunan tanda-tanda keagamaan di sekolah dan tempat-tempat publik. Namun, jiwa kita menerjemahkan penyerahan roh ini sebagai bukti dari kemenangan Yahudi. Alam semesta Yahudi sedang dibangun bata demi bata dan tandanya adalah penurunan pendidikan dan kehidupan spiritual dari non-Yahudi. Film-film Amerika menurunkan derajat para pemirsanya. Dan kemenangan Yahudi sepenuhnya akan dicapai hanya ketika non-Yahudi yang dilemahkan dan buta huruf berterima kasih dengan menjilat tangan Yahudi dan bersyukur atas petunjuknya. Yang disebut pencerahan Enlightenment nama untuk Lucifer, pembawa cahaya adalah benar-benar penolakan terhadap rencana Tuhan untuk manusia dan kegilaan dari arogansi manusia. Hasil dari falsafah menyimpang ini adalah semakin berkembangnya solipsisme Judeo-Masonik yang didasarkan pada penyimpangan dari Tuhan, alam, dan kebenaran. Saya berharap pada mayoritas Yahudi untuk merespons informasi ini dengan tidak bertanya, apakah ini benar? Namun, apakah ini berita buruk bagi Yahudi? Karena ini semakin menjadi standar kebenaran di dunia solipsistik kita. Gelembung solipsistik, sebagaimana dikemukakan oleh sejarawan Yahudi Yuri Sleskini, modernitas telah mengubah kita semua menjadi Yahudi. The Jewish Century tahun 2004. Modernisme adalah disfungsi yang tercipta dari menjadikan diri sendiri sebagai Tuhan. Seorang manusia modern adalah seorang Yahudi, mendukung kesesatan, anti pahlawan, berpaling dari Tuhan, masyarakat, dan memaradokskan dirinya sendiri. Ia hidup dalam realitas ciptaannya sendiri yang terpisah dari kebenaran. Deskripsi Mia Farrow mengenai Woody Allen yang mengidap neurotika dan pencandu seks yang berlebihan menjadi contoh manusia modern. Woody hidup dan membuat keputusannya dalam zona yang hampir sepenuhnya dibentuk serta dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ia tidak memandang makhluk lainnya kecuali hanya pelengkap tamannya.
menilainya berdasarkan kontribusi mereka terhadap keberadaannya. Oleh karenanya, ia tidak dapat berempati dan tidak merasakan tanggung jawab moral terhadap siapapun atau apapun. Mia Farrow, What Falls Away halaman 208, dikutip dalam Jones, The Jewish Revolutionary Spirit. Kita hidup dalam dunia solipsistik. Budaya Judeo-Masonik modern meninggikan kebudayaan subjektif dan menolak ide universal, yaitu pengalaman umum kita. Apa yang membuat kita merasa baik menjadi manusia? Budaya kita menjunjung hal-hal remeh dan ketiadaan. Meskipun brilian dan amat lucu, Seinfeld merupakan pertunjukan televisi mengenai ketiadaan. Ia juga mengenai egoisme dan pementingan diri sendiri. Tatanan dunia baru, dominasi bentuk apapun, membutuhkan penolakan kebenaran yang objektif. Mereka tidak dapat mengakui niat mereka untuk memperbudak kita, baik secara spiritual dan mental, jika bukan secara fisik. Jadi, mereka harus menghilangkan konsep kebenaran secara bersama-sama. Kebenaran adalah tidak dikenal dan subjektif, ungkap mereka kepada kita. Masyarakat memiliki versi yang berbeda-beda mengenainya dan kita tidak akan dapat menemukan yang sebenarnya. Itulah yang mereka inginkan agar kita percaya. Revolusi. Peran Yahudi terorganisasi sepanjang sejarah dalam artian yang paling dalam adalah subversif, melakukan pekerjaan setan dengan menentang keinginan Tuhan, logos, desain inheren, alasan dan tujuan penciptaan dengan membajak umat manusia dan menahan perkembangannya. Makna terpendam yang sesungguhnya dari revolusi adalah menjatuhkan Tuhan dan menggantikannya dengan Lucifer yang merepresentasikan kepentingan Illuminati, yaitu para bankir sentral, Yahudi terorganisasi, dan Freemason. Alasan lain yang diberikan atas terjadinya revolusi hanyalah untuk pemantas. Hal ini dibenarkan oleh Christian Rakowski dan interogasi KGB-nya. Kristen adalah satu-satunya musuh kita yang nyata karena mengakibatkan fenomena politik dan ekonomi borjuis, ungkap Rakowski. Kedamaian adalah kontra-revolusi karena perang adalah cara untuk revolusi. Lihat tulisan saya yang berjudul Rothschild's Conduct Red Symphony. Oleh karenanya, Yahudi terorganisasi melalui tangan Freemasonry-nya, selalu menyabotase identitas personal dan sosial berdasarkan ras, agama, Tuhan, bangsa, dan keluarga. Mereka telah menyebabkan perang seperti di Irak, Afghanistan, dan mungkin Iran, dan Perang Dunia III, revolusi, divisi, korupsi, dan berupaya untuk menormalisasi disfungsi dan penyimpangan. Semuanya dilakukan untuk membuktikan bahwa kebaikan dan tatanan alamiah yang direpresentasikan oleh ajaran Kristen adalah salah dan hipokrit serta harus digantikan dengan Tuhan-Tuhan Yahudi, yaitu komunisme, sosialisme, dan tirani tabung percobaan utopia terbaru mereka, tatanan dunia baru. Oleh karenanya, bagi keturunan Yahudi yang merasa malu seperti saya, Yahudi sering kali tampak berada di barisan depan untuk mencampakkan nilai-nilai Kristen dan menciptakan gangguan, apakah itu dengan mengacaukan jenis kelamin dan pernikahan, atau dengan mendukung perzinahan, pornografi, homoseksual, atau aborsi. Sebagai contoh, video musik yang baru ini diluncurkan oleh penyanyi Yahudi Prancis berusia 50 tahun dan anak gadisnya menormalkan terjadinya insest. Mantan Perdana Menteri Prancis Léon Blum tahun 1872 sampai tahun 1950, seorang Yahudi, menulis pada tahun 1907, merupakan suatu yang alamiah dan sering bagi adik kakak untuk menjadi kekasih, Marriage tahun 1907. Sebagaimana yang dikatakan revolusioner Masonik Giuseppe Mazzini, kami jahat dengan tujuan untuk memimpin. Saat ini, amat jarang film yang memberikan contoh moral. Beberapa ada yang jujur dan informatif. Terlalu banyak film Hollywood yang melibatkan Yahudi yang bersifat cabul, vulgar, mengandung kekerasan, dan menurunkan moral. Tentu saja terdapat pengecualian seperti film Julie Taymor Across the Universe tahun 2007, Judd Apatow,
sutradara dan penulis, baru-baru ini memberikan ceramah mengenai peristiwa yang menyerupai filmnya. Ia berbicara mengenai rasa penasaran yang tidak biasa dari putrinya yang berusia 10 tahun mengenai seks dubur, vagina putrinya, buah dada putrinya, kegemarannya melakukan masturbasi, dan akhirnya rambut kemaluannya yang mulai berubah menjadi abu-abu. Kemudian dating aktor bintangnya Seth Rogen, Yahudi lainnya yang membicarakan mengenai kebiasaan masturbasinya, diikuti dengan perbincangan mengenai kemaluannya. Karena ia bekerja sama dengan para eksekutif studio, film rumahan tidak matang tersebut mendapatkan distribusi ke seluruh dunia dan pengakuan media. Menggambarkan ceramah yang sakit ini, Michael Posner, seorang Yahudi yang sopan, menulis, Anda mulai mendapat kesan bahwa jika seks tidak dilibatkan dalam pembicaraan, maka tidak ada yang dapat diceritakan. Sebenarnya, bahkan jika seks dilibatkan, mereka tidak memiliki sesuatu yang menarik untuk dikatakan. Globe and Mail tanggal 21 Juli tahun 2008. Para pembuat film ini mengasumsikan bahwa mereka begitu berani dan keren. Bagi mereka, kehebatan terletak pada menginjak-injak kesucian, kepantasan atau kemanusiaan yang masih ada di masyarakat. Mereka melakukan peperangan abadi melawan upaya melakukan penekanan terhadap pemenuhan nafsu seksual dan menunjukkan aksiden toilet mereka seperti anak kecil yang bangga menunjukkan mainan mereka. Mengapa orang dewasa menawarkan kecabulan ini dengan kesan seakan-akan dengan demikian mereka adalah pemberani dan memberikan pendidikan yang baik? Mereka bukan hanya melanggar kesepakatan, yaitu martabat manusia dan kelayakan, mereka juga melakukan penantangan kepada Tuhan. Tuhan mereka adalah Lucifer, baik mereka menyadarinya ataupun tidak, simbol pemberontakan terhadap tatanan alamiah intrinsik dan spiritual. Yahudi terorganisasi mengingatkan saya pada seorang prajurit yang melangkah menyimpang dari sebuah parade. Prajurit yang berjalan lainnya mengetahuinya, namun ia keras kepala serta memiliki uang dan media untuk meyakinkan mereka bahwa sebenarnya merekalah yang salah langkah. Gunakan pola pikir yang sama mengenai hal ini dalam tingkatan alam semesta, dan Anda akan memahami tatanan dunia baru. Akhirnya, penyaliban Kristus merupakan representasi dari penolakan atas aturan Tuhan yang merupakan model bagi ide-ide spiritual yang absolut seperti cinta, kebenaran, keadilan, ketuhanan, kecantikan, dan lain-lain. Tuhan merupakan dimensi spiritual di mana ide-ide ini tak terbantahkan lagi bagi kita. Kita ditaruh di dunia untuk mewujudkan ide-ide ini. Saya tidak tahu apakah Kristus adalah Tuhan, namun saya meyakini bahwa ia merepresentasikan Tuhan dan ide-ide ini. Pesannya adalah agar seluruh manusia mengikuti contoh-contoh yang diberikannya. Tuhan adalah realitas. Ketika kita berpaling dari kebenaran, maka kita semakin menjadi tidak nyata, dan mengingkari resiko. Kita mengetahui bahwa terdapat makanan dan seks karena tubuh kita memerlukannya, demikian juga jiwa kita membutuhkan Tuhan, untuk ide-ide spiritual. Ini membuktikan kita memiliki jiwa. Sesungguhnya kita adalah jiwa. Meskipun demikian, kita tidak akan pernah mendengarkan jiwa kita jika kita tidak mempercayainya. Kita tidak akan pernah menerima ide-ide spiritual secara serius jika kita tidak menyadari bahwa mereka adalah realitas yang utama. Tatanan dunia baru adalah upaya untuk menyingkirkan Tuhan dan menggantikannya dengan setan. Ia mengatakan bahwa hitam adalah putih, kejahatan adalah kebaikan. Ia menciptakan realitas semu yang didesain untuk melayani beberapa pihak dan memperbudak banyak pihak. Tidak ada seorang pun dari orang-orang sekarang yang harus disalahkan karena penyalipan. Namun kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan untuk melakukan ide-ide spiritual yang dibawa oleh Kristus. Orang-orang Yahudi hidup dalam gelembung, dengan mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang luar biasa yang dibunuh dengan tanpa alasan. Masyarakat Yahudi tidak memperbolehkan sedikit pun kritik terhadap mereka.
Masyarakat dunia barat semakin menjadi masyarakat tertutup seperti Yahudi. Kitik diri yang tulus bukan merupakan kebencian terhadap diri. Ia merupakan sesuatu yang diperlukan untuk kesehatan dan keselamatan. Orang-orang Yahudi dibuat tetap tidak menyadari peran Yahudi terorganisasi dalam tatanan dunia baru. Pada dasarnya, Zionisme Amerika Serikat, Eropa, dan Israel adalah satu pihak. Anti-Zionisme, Iran, Rusia, Cina, adalah pihak lainnya. Saya yakin bahwa para bankir Illuminati menginginkan keduanya agar saling menghancurkan. Mari kita menerima penghancuran kita seperti lemmings, sejenis tikus-tikus. Apakah faktor utama yang memotivasi NWO, New World Order, tatanan dunia baru adalah motif politik, ras, atau ritualisme? Ketiganya merupakan sesuatu yang penting, akan tetapi berdasarkan Red Symphony, saya akan menaruh kekuasaan politik di kursi kemudi. Orang dalam Illuminati, Chaim Rakowski pada tahun 1937, menyatakan, kenyataan bahwa para bankir mengendalikan uang yang tak terbatas, karena mereka sendiri yang membuatnya, tidak menentukan batas ambisi mereka para bankir, memiliki hasrat terhadap kekuasaan sepenuhnya. Sebagaimana Anda dan saya, mereka menciptakan negara komunis sebagai sebuah mesin kekuasaan total yang belum pernah ada dalam sejarah sebelumnya. Pada masa lalu, karena banyak hal, selalu terdapat ruang untuk kebebasan pribadi. Apakah Anda mengetahui bahwa mereka yang memimpin negara dan pemerintahan memiliki potensi untuk memiliki dominasi yang absolut? Pahamilah bahwa ini merupakan satu-satunya yang belum mereka raih. Lihat tulisan saya Central Bankers Seek Totalitarian Power. Meskipun Illuminati didirikan oleh Yahudi, mereka menggunakan Yahudi non-Illuminati, Yahudi Mesianisme, dan Freemasonry, semuanya sebagai alat untuk mewujudkan tujuan akhir ini. Surat Louis Marshall yang terkenal tanggal 26 September tahun 1918 mengilustrasikan poin ini. Zionisme hanya merupakan sarana untuk mewujudkan rencana jauh ke depan. Ia hanya merupakan sandaran yang kokoh untuk meletakkan senjata yang kuat. Marshall merupakan legal counsel untuk bankir utama Kuhn Loeb dan seorang pendukung bagi Yahudi terorganisasi. Karena banyak orang Yahudi merupakan Zionis, mereka pasti merupakan sebuah alat untuk mewujudkan rencana jangka panjang. Kita dapat mengabaikan kebenaran hanya selama mereka belum menghantam kita. Saya ulangin lagi, para bankir ini menciptakan dan mendanai Hitler. Merekalah yang sesungguhnya bertanggung jawab atas Holocaust. Paul dan Max Warburg merupakan direktur dari IG Farben ketika ia mendanai Hitler dan membangun mesin perangnya. Anthony Sutton, Wall Street and the Rise of Hitler tahun 1976 halaman 109 dan 147. Tujuan yang mereka kemukakan adalah untuk menciptakan Perang Dunia III. Peristiwa-peristiwa yang saat ini terjadi amat sejalan dengan yang diramalkan oleh Albert Pike 140 tahun yang lalu. Henry Kissinger, CEO Tatanan Dunia Baru mengatakan, masyarakat yang selalu menjadi target pembunuhan sejak 2000 tahun yang lalu pasti melakukan kesalahan. Kesalahan kita adalah mempercayai pemimpin kita. Orang-orang Yahudi dan Mason digunakan untuk menciptakan negara polisi totalitarian terselubung. Mereka membangun sebuah peradaban kamuflase untuk uang, seks, dan kekerasan, sebuah lakon Clockwork Orange, tindakan yang diprogram, yang ditakdirkan untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ketika tidak memiliki visi, masyarakat akan runtuh. Amsal 29 ayat 18.